Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Efesus 3 ayat 20. Saya akan bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jemaat dikasihi Tuhan, memang ini bicara tentang apa? Kemuliaan itu semua bagi Tuhan. Yang segala-galanya bagi Tuhan. Tapi perhatikan, ada satu statement yang luar biasa dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus ini. Yaitu apa? Bagi dia yang dapat melakukan jauh, nggak deket loh, nggak pendek ya, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seringkali kita membatasi Tuhan. Ya, dengan apa? Oh Tuhan, aku mau begini. Aku maunya ini dan itu. Itu kan kemauan kita. Karena apa? Kemauan kita didasari pada pemahaman kita. Pengertian kita. Ya, pengetahuan kita sendiri. Tentang segala sesuatu yang terjadi. Contoh misalnya. Ya, anaknya sakit. Doanya apa? Tuhan, ya kalau sakit kan ke dokter. Doa. Wah nggak punya uang, minta supaya Tuhan kirimkan uang supaya bisa bawa anak ke dokter. Itu kan pemahaman manusia kan. Manusiawi. Ke dokter nggak gratis. Dokter nggak bisa dibayar dengan iman gitu kan. Jadi harus dengan uang. Karena itu doa minta uang. Padahal Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih dahsyat daripada mengirimkan uang. Dengan apa? Anak yang sakit dijamah Tuhan jadi sembuh. Nah artinya apa? Tuhan melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang di pikiran kita, oh dapat uang nanti bisa bawa si anak ke dokter. Ternyata Tuhan melakukannya bukan itu. Ingat, dokter tidak pernah bisa menyembuhkan. Dokter memang mengobati, tetapi kesembuhan datangnya dari Tuhan. Kenapa nggak doanya minta kepada Tuhan supaya disembuhkan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena pemahaman seseorang. Ya, karena pengetahuan, karena pengalaman, ya, yang biasa terjadi kalau sakit ke dokter. Nah, itu kan ya kemampuan kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Padahal Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari yang kita doakan atau pikirkan. Karena itu, mulai sekarang jangan batasi Tuhan. Ya, dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita, dalam pemikiran kita sekalipun. Ya, jangan membatasi Tuhan. Oh biasanya kalau ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Padahal belum tentu.
Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Nah, ada banyak contoh dalam kehidupan ini. Orang-orang yang dianggap gagal di sekolahnya ternyata dalam kehidupan nyata jauh lebih berhasil. Ya, coba kemarin saya pernah baca satu artikel yang intinya itu menceritakan orang-orang yang dulu berprestasi tidak berbanding lurus dengan di kehidupan nyata. Ada orang yang dulu dianggap gagal ternyata sukses. Ya, contoh ya, penemu-penemu itu ya Thomas Alva Edison, Albert Einstein dan lain sebagainya, banyaklah tokoh-tokoh itu. Dulunya dianggap tidak bisa, tetapi sekarang penemuan-penemuan mereka terus dipelajari oleh orang-orang hebat, orang-orang pintar zaman ini. Nah, bagaimana Tuhan bisa berperkara? Tidak dibatasi oleh kemampuan manusia, tidak dibatasi oleh pengetahuan manusia. Dia sanggup melakukan jauh melebihi semuanya. Karena itu kalau engkau punya pergumulan, punya permasalahan dalam hidupmu, jangan batasi Tuhan. Doa, minta campur tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, nanti caranya gimana? Biarlah Tuhan bertindak menurut caranya. Biarlah Tuhan bertindak menurut waktunya. Ya, bagian kita adalah mengimani. Kita berdoa dan mengimani bahwa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Tetapi jangan dibatasi harus begini begitu. Ingatlah, di balik apa yang mungkin kita anggap satu kegagalan sekalipun, ternyata di situ Tuhan sangat berperkara. Ya, jadi Tuhan sedang melakukan jauh melebihi yang dipikirkan manusia. Itu dialami Yusuf. Pada waktu dia mimpinya jadi penguasa, tapi justru dibuang jadi budak, jadi orang yang terpenjara. Nah, tetapi di balik itu Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi pikiran manusia. Ternyata apa? Dari penjara, satu hari dia diangkat jadi seorang penguasa di Mesir. Nah, coba dikasih Tuhan, kalau engkau hari-hari ini mengalami masalah, mengalami pergumulan yang sulit, yang berat, yang engkau nggak tahu, ya, bawa kepada Tuhan dan imani. Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi yang kita doakan, jauh melebihi yang kita minta, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Itulah Tuhan kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang intinya jangan membatasi Tuhan. Tapi percaya Tuhan akan bertindak jauh melebihi apa yang kita doakan dan juga pikirkan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini belajar sesuatu. Bahwa Engkau tidak bisa dibatasi oleh pengetahuan manusia. Bahkan seringkali Tuhan, Engkau melakukan segala sesuatu jauh melebihi daripada apa yang kami doakan. Melebihi apa yang kami pikirkan. Bahkan hal-hal yang mustahil pun sanggup Kau kerjakan. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami masih membatasi Engkau dengan cara berpikir kami. Tapi hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau Tuhan datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Sebab itu jauh melebihi apa yang kami bisa pikirkan. Dan itu pasti yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan. Menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.